Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan ke-15, sahabat-sahabat. Kita masuk ke pertemuan ke-15, kajian suluk online, gelombang ke-8. Hari ini kita akan bahas satu ayat yang luar biasa, yang berkaitan dengan, banyak curhat yang masuk berkaitan dengan ini soalnya. Jadi, nyambung sih dengan pertanyaan minggu lalu ya. Salah seorang sahabat kita bertanya, bisa nggak akal jiwa kita di-upgrade, ya, meningkat, tanpa harus melalui ujian soalnya. Jadi kalau misalkan hidup kita baik-baik aja, uang lancar, anak-anak aman, keluarga nyaman, semua nikmat, bisa nggak gitu? Saya bilang kan waktu itu, saya belum pernah nemuin gitu dalam Al-Quran itu hukumnya akan dipergantikan. Jadi antara kesempitan, keluangan itu akan dipergantikan. Dan itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Ya, kita lihat suratnya hari ini, insya Allah. Mari kita mulai surat kedua. Sahabat-sahabat boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat 164 di sini. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah membuat perumpamaan yang berlapis. Luar biasa. Nanti kita lihat satu persatu ya. Di sini disebutkan 164. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi gitu ya. Ada yang menerjemahkan dengan penciptaan langit dan bumi. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya, as-samawati itu adalah kata jamak. Kalau as-samai itu tunggal. Kan itu make a whole different meaning gitu. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, lalu pergantian siang dan malam, malam dan siang ya urutannya, kapal yang berlayar di lautan, seolah-olah satu ayat ini sesuatu hal yang puitis gitu. Ya betul, Al-Quran tuh punya beberapa tingkat gitu ya. Cuma apa kaitannya dengan kesulitan rumah tangga yang kita hadapi hari ini? Apa kaitannya dengan mertua yang lagi berulah? Apa kaitannya dengan pasangan yang lagi macem-macem gitu. Nah, itu kita ingin coba combine gitu. Bagaimana kita melihat satu ayat ini, karena Al-Quran harus menjadi guidance yang praktis, berfungsi secara praktikal dalam kehidupan. Kalau tidak begitu, Al-Quran majang di mana baca tilawah-tilawah, tapi kemudian kita gagap dalam menghadapi ujian kehidupan keseharian, padahal semuanya Al-Quran ada di situ. Memberikan guidance buat kita. Menopang diri kita. Yang seharusnya kalau kita harusnya percaya Al-Quran mukjizat terbesar, buktikan itu di dalam diri kita sendiri dulu. Gitu. Nah, kita lihat ya garis kalimat per kalimat secara general. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini Allah Ta'ala berbicara tentang, kalau dalam Al-Quran bicara tentang langit, itu biasanya aspek kejiwaan, jiwa ke atas gitu. Jadi dulu kita pernah mengenal ada 3 jenis alam, 3 alam yang paralel, 3 tingkatan alam. Karena kita secara manusia itu punya 3 komponen dari alam itu. Kalau saya gambarkan secara skematis di slide ini, yang coklat ini ya, saya gambarkan sengaja warnanya bumi, yaitu jasad kita. Ini sesuatu yang kita lihat setiap hari di cermin. Jasad kita adalah komponen dari alam mulkiyah. Tapi kemudian kita punya jiwa. Nah, jiwa ini yang sulit gitu orang untuk mengenal jiwa. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk mengenal Tuhan sebenarnya gerbangnya adalah melalui mengenal jiwa kita. Kenyataan bahwa makna kebahagiaan yang kita coba cari di dalam pemuasan semua aspek jasadiah, tapi kemudian tidak terpuaskan adalah karena kita punya elemen lain dalam jiwa.
dalam diri kita, yaitu jiwa. Kita pikir kalau kita makan banyak, kita happy. Tapi sudah makan banyak, ada elemen lain yang tidak terisi. Kita pikir kalau kita sudah mencapai apapun itu ya, pencapaian dunia, semua nyaman, secara syahwati semua terpenuhi, tapi toh kita juga melihat, menyaksikan banyak yang merasa kekosongan dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri misalkan. Karena jiwanya kosong. Jadi ada aspek lain dalam kehidupan, di dalam diri kita, yang kerap kali kita lalai untuk kalau kita tuh, kalau raga setiap hari kita mandi, digosok, dibersihin, manicure, pedicure, facial, wah semua lengkap. Tapi untuk kepentingan jiwa, kadang kita lalai gitu. Apa itu hal-hal yang menghidupkan jiwa? Yaitu bersabar, bersyukur, tidak mengeluh, tidak ghibah. Itu hal-hal yang mempercantik jiwa. Itu berfungsi sebagai facial buat jiwa kita gitu. Dimandikan. Kalau kata Rasulullah, sholat jelas ya. Setiap kan Rasulullah siapa itu sahabat yang kata Rasulullah, ketika aku masuk surga, aku mendengar bunyi terompahmu di situ, Bilal kalau tidak salah. Jadi udah duluan masuk bunyi terompahnya Bilal. Kenapa? Dia rajin untuk jaga wudhu gitu. Nah, kata Rasulullah, kalau bayangkan kalau orang mandi setiap hari di sungai yang bersih ya, 5 kali sehari, bersih nggak kira-kira badannya? Tentu saja, kita mandi sekali sehari jadi lumayan berfungsi gitu ya. Apalagi 5 kali. Tapi pertanyaannya, berfungsikah itu wudhunya, sholatnya, untuk ke jiwa kita gitu? Itu pertanyaan besar. Karena kemudian kan dalam riwayat ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ada ibu-ibu nih katanya, beliau itu, waduh sholatnya rajin ya kan, puasanya rajin, ibadahnya top, tapi perkataannya menyakitkan. Kadang dia ghibah, kadang dia membicarakan orang, kadang dia kalau nyelekit gitu ngomong sama orang. Rasulullah bilang, akhlak itu membuat dia memasuk surga neraka gitu. Jadi artinya nilai dari semua kebaktian ibadah kita itu dilihat dari bagaimana kita memancarkan akhlak kepada semesta gitu. Nah, itu kelihatan potensi jiwa kemudian seperti apa. Jadi jangan kaget kalau misalkan, wah dia kan haji udah berkali-kali tapi kok korupsi ya. Nah, yang haji adalah jasadnya gitu. Dia mungkin punya uang untuk ke sana. Cuma apakah ibadah itu berfungsi untuk mentransformasi dirinya? Belum tentu. Itu butuh taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Sama seperti sholat. Sholat juga kalau tidak berfungsi, sholat gitu tiap hari. Tapi kalau sholat itu malah menambah jauh dari Allah Ta'ala, kan jadi kontraproduktif gitu. Nah, titik poinnya adalah si jiwa ini gitu. Yang sholat raganya, jiwanya nggak ikut sholat. Raganya sih kelihatan ruku, sujud, cuman apakah jiwanya menghadap dia? Karena jiwa sama ruh dia akan komponen yang bersama-sama. 120 hari ditiupkan ke dalam jasad ini. Nah, kembali ke surat Al-Baqarah 164. Allah ketika mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu mengidentifikasi salah satunya ya, karena Quran tuh dalam sekali, macam-macam lapisnya. Ini salah satu lapisannya saja. Ini dengan kata lain Allah bilang dalam penciptaan jasad, jiwa, dan ruh. Kemudian kalimat berikutnya adalah ini sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Sahabat-sahabat, malam dan siang itu ada karena ada dinamika antara bumi dan matahari. Nah, sekali lagi ini elemen matahari. Biasanya kalau matahari itu lambang dari dunia ruh. Siang dan malam itu karena ada rotasi bumi. Bumi berotasi sedemikian rupa. Dan rotasinya itu pas 24 jam. Itu adalah
waktu yang paling tepat, dan Allah sudah ukur letak bumi terhadap matahari sedemikian rupa, tidak terlalu dekat, terlalu jauh. Terlalu dekat, kedinginan. Ini aja musim dingin udah dingin. Apalagi kalau tambah dekat. Atau terlalu jauh, terlalu dekat, terlalu panas ya. Terlalu jauh, terlalu dingin gitu. Nah, sekarang rotasinya 24 jam diatur. Coba kalau seperti di planet lain, satu hari itu bisa 48 jam. Lama sekali gitu. Seolah-olah kita bilang, wah sehari nggak cukup ya 24 jam. Padahal itu adalah sebuah rotasi yang diatur. Kalau kelamaan, beku. Terlalu dingin, jadi hidup tuh ya, terlalu, ini siang dan malam tuh seperti dalam kehidupan. Senang terus, orang akan tenggelam dalam dunia, terlena dan lalai. Susah terus juga, dia akan patah. Ya kan? Sama seperti rotasi bumi, terlalu lama menghadap matahari, kepanasan, mati, kering. Terlalu lama tidak menghadap matahari, dingin, beku, mati juga. Jadi Allah akan selalu mempergilirkan itu. Kadang kita banyak duit, kadang mepet banget, kadang nggak punya gitu ya. Kadang sempit sekali waktu, kadang luang. Kadang happy, kadang sedih gitu. Kadang enak-enak sama keluarga, kadang ada konflik. Jangan kaget menghadapi hal seperti itu. Ini Allah sedang mempergilirkan. Di semua keadaan, kata Ibnu Athaillah, tujuannya itu cuma satu sebenarnya, supaya kita tidak tergantung kepada keadaan itu. Jadi sahabat-sahabat sekarang yang sedang mengalami ujian dalam kehidupan, ya, di rumah tangga, lagi kesempitan, semua itu cuma satu kok tujuannya. Supaya hati kita berserah kepada Dia, bukan berserah diri kepada kemampuan kita, bukan bertawakal kepada bantuan si Anu dan si Anu gitu ya, bukan bertawakal kepada harapan masa depan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sangat halus sekali, cuma Allah yang memanggil. Lewat ujian itu, seseorang dipanggil oleh Allah Ta'ala supaya menghadaplah kepadaku, gitu. Kira-kira. Jadi di satu kata pergantian malam dan siang, ini aja sudah merupakan jawaban kepada pertanyaan kemarin. Bisa nggak kita hanya dengan siang hari saja, katakanlah begitu ya, atau malam hari saja mendapatkan akalnya naik. Buat saya per saat ini ya setidaknya tidak bisa. Itu sunnatullah adalah harus dipergilirkan gitu. Nah, kemudian di kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, katanya gitu ya. Ini juga menarik. Lagi-lagi Allah memberikan sebuah gambaran ya. Kalau kapal berlayar di lautan, kapal bahtera itu simbol dari raga kita. Jadi bahtera berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Biasanya kapal itu ada yang mengendalikan. Nah, nahkodanya itu adalah lambang dari jiwa. Dan muatan itu ada elemen ruh di dalam diri yang harus berbuah nanti pada akhirnya. Jadi ini dari satu ayat ya, satu kalimat ke kalimat lain betul-betul saling berhubungan. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi gitu ya. Pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan bermanfaat bagi manusia, ini bicara tentang hal yang sama, cuman diulang dan dalam skup yang berbeda. Luar biasa indah ya. Langit dan bumi, malam dan siang. Nah, kemudian nanti bahtera ini, setelah Allah Ta'ala bicara tentang bahtera, nah ini kan, bahtera itu adalah raga kita sekali lagi ya. Jiwa kita 120 hari dimasukkan ke bahteranya masing-masing. Seperti Nuh dimasukkan ke krib gitu ya. Ada tabut
Di dalam kisah Nuh alaihissalam, Nuh itu seorang nabi yang amarnya diantaranya harus buat bahtera, ya, untuk menghadapi banjir bah yang kemudian menenggelamkan banyak peradaban pada saat itu. Yang menarik ya, karena bicara tentang bahtera Nuh itu, pohonnya itu Nuh alaihissalam tanam sendiri. Dan untuk nunggu pohon tumbuh itu ratusan tahun. Makanya usia Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun kalau tidak salah dalam Al-Quran. Ya, ada ayatnya tuh. Jadi panjang usianya. Demi nunggu pohon itu tumbuh. Dan yang menarik, pohon-pohon itu kemudian kan, saya nggak kebayang besarnya seperti apa. Di dalam Alkitab disebutkan dimensi dari bahtera Nuh. Yang menarik, bahtera Nuh itu tidak ada kemudinya. Simbol bahwa buat Nuh kapalnya itu Allah yang mengemudikan, sampai kayak begitu. Ya. Jadi begitu bah itu terjadi dan bahtera disapu oleh air bah sampai dia mendarat di Bukit Judi, itu Allah yang sudah atur. Rumi itu bicara tentang pengendara kuda dan kudanya. Itu mirip seperti ini. Jadi jiwa kita seharusnya itu pengendali di dalam bahtera kita, yang menentukan bahtera ini belok kiri, kanan, ya. Dan ada layarnya. Nanti di ayat lain surat Luqman ayat 31 misalkan, itu bicara tentang kapal yang ada layar. Itu bicara tentang kita, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita lihat kayak begini itu harus selalu curiosity, tanda tanya, ini bicara apa tentang saya? Karena selalu bicara tentang kita. Al-Quran ini tidak pernah tentang orang lain. Kalaupun bicara tentang kekafiran, orang musyrik, itu pun bicara tentang kita. Elemen kekufuran di dalam diri, elemen kemusyrikan yang masih bersandar pada orang lain, bersandar pada kekuatan lain selain Allah, yang masih takut dengan itu kita sedang musyrik di situ. Contohnya, ya. Nah, dalam kapal itu ada layar, itu layar terkembang menggambarkan kesabaran. Sampai ada di dalam Al-Quran itu tentang kapal yang layarnya mengembang sebesar gunung. Itu seorang yang kesabarannya luar biasa gitu. Layar itu terkembang dengan menahan angin, sahabat-sahabat. Dia tahan angin sedemikian rupa, ya kan? Kalau si layarnya koplak gitu ya, nggak nahan angin, si kapal nggak akan bisa laju. Semakin kita sabar dengan angin kehidupan, kita kembangkan kesabaran kita, itu kapal kita maju. Tapi kalau kita lemah, kemudian give up, ya kapalnya nggak akan maju kemana-mana. Karena kita minggu lalu bicara tentang akal ya. Kita tuh kan perlu paham kehidupan ini. Perlu pengen dapat hikmahnya. Nah, masalah hikmahnya itu tidak akan terbaca selama akal kita belum terupgrade. Setiap hari padahal kita baca dalam Al-Quran. Dalam sholat, minta, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki pada jalan yang lurus. Bagaimana mungkin petunjuknya bisa terbaca kalau akalnya belum teraktivasi? Itu saja. Jadi setiap hari kita minta. Terus kalaupun Allah kasih petunjuk, nggak akan kebaca. Kenapa? Lawang dikasih ujian masih merengek-rengek misalkan. Layarnya tidak terkembang. Kalau layar tidak terkembang, akalnya tidak terupgrade gitu. Nah, jadi satu ayat ini saja bicara berkali-kali tentang bahwa kehidupan tuh ada berlapis loh. Jangan hanya tertawan oleh fenomena jasadiah. Ada aspek jiwa, ada aspek ruhani di situ. Di setiap kehidupan yang ada. Di setiap fenomena yang kita lihat. Yang kita lihat daun yang jatuh, ya kan? Yang kita tidak lihat ada malaikat yang bawa itu. Yang kita lihat satu titik air jatuh dari langit ketika hujan. Yang kita tidak lihat ada malaikat yang membawa satu titik itu. Ada hikmah untuk satu titik itu, mungkin kita tidak paham, tapi buat seekor semut yang ada di mana dia paham itu untuk apa misalkan. Artinya banyak aspek dalam kehidupan
yang kita tidak tahu what lies beneath itu. Dan kita terlanjur terjebak oleh segi permukaan dan selalu dwell in that gitu. Akhirnya alih-alih mendapat hikmah, kita kemudian terjebak dalam sebuah pusaran kehidupan yang kita desain di otak kita sendiri gitu. Semuanya kepanikan itu kita akomodasi di dalam diri kita. Sehingga kita tidak pernah tenang menghadapi kehidupan. Diubah sedikit, ribut lagi, ya kan? Dimodifikasi sedikit, karena apa? Karena dia ingin selalu pegang notion tenang menurut dia, pengennya begini. Padahal Allah tuh, nah gitu, kita harus punya fleksibilitas dalam kehidupan untuk melihat, oh gitu. Nah itu fungsi akal gitu, dia pertama kita harus berserah diri. Minggu lalu kita bahas kan tentang sebuah hadis, karakteristik utama dari akal. Karena begitu dicipta, itu begitu karena Allah. Wahai akal, datang langsung. Wahai akal, pergilah. Nggak nanya-nanya. Nggak nanya-nanya. Pokoknya mau dari Allah, iya. Itu seorang Siti Hajar tuh contohnya. Itu yang seorang perempuan yang akalnya kuat. Boleh dikatakan seorang laki-laki berjubah perempuan gitulah ya kalau istilah ini. Jadi laki-laki itu menggambarkan potensi akal. Seperti Aisyah, Siti Aisyah itu dikatakan itu seorang laki-laki berjubah perempuan. Dan akalnya tuh kuat, tapi gendernya perempuan. Karena ada juga laki-laki gendernya cuma akalnya lemah karena tergantung oleh syahwatnya. Jadi dia perempuan berjubah laki-laki jadinya ya, gitu. Nah itu untuk kajian lain lagi. Tapi kita balik lagi ke sini nih tentang Al-Baqarah 164. Di berikutnya ini yang indah sekali. Setelah Allah bicara tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, tentang bahtera yang berlayar di laut. Lalu apa yang diturunkan dari Allah dari langit berupa air? Nah, coba perhatikan kata langit di sini. Baca ya, supaya jelas. Jadi ada perbedaan as-samawati karena di beberapa penerjemahan as-samawati sama as-samai sama-sama diterjemahkan sebagai langit. Itu tidak mudahnya terjemahan. Jadi hati-hati. Harus selalu cek teks aslinya karena that's make the whole different meaning gitu. Mana binafsian. Nah, wama anzala minas sama'i itu. Dan apa yang Allah turunkan dari as-sama, as-sama'i dari langit. Itu satu itu, beda. Beda dari langit yang ini dan penciptaan langit yang atas. Kalau as-sama'i itu langit pertama. Ini kalau skemanya. Kalau ini bumi, ada 7 lapis bumi ke dalam. Ini juga luar biasa. Nanti di bumi ada inti bumi yang panas, mirip Ruhul Kudus gitu ya. Langit pertama nih yang saya buat line-nya tebal. Itu as-sama'i. Apa yang Allah turunkan dari langit, as-sama'i berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Ini menarik. Jadi ini bicara juga tentang kita. Bumi yang dihidupkan setelah mati, itu kita juga yang dihidupkan oleh air hikmah setelah kita kematian tuh diantaranya ketidakmengertian, kekhawatiran, kegalauan, itu sebuah elemen-elemen kematian. Nah yang menarik sahabat-sahabat, hujan ya, air yang turun dari langit, itu sebenarnya asalnya dari bumi. Kalau kita ingat siklus air, ya, kan air dari lautan gitu ya, dia menguap karena ada elemen ini nih. Sekali lagi matahari. Ini matahari yang ini sama dengan perumpamaan matahari ini, pergantian malam dan siang. Luar biasa Allah mengkode ini. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara hujan, itu pasti ada elemen matahari dulu. Karena dia harus mengambil air dari daratan, dari bumi. Nah, kemudian titik-titik air, ini kata orang meteorologi ya, itu proses terciptanya hujan kompleks sekali. Kompleks sekali. Saya nggak tahu sih detailnya, tapi dia yang tahu sampai ternganga katanya.
Bagaimana uap air itu ke atas, dikumpulkan jadi awan, dan turun itu harus. Jadi dia bilang, banyak air hujan yang tidak jatuh ke bumi, karena keburu pecah di atas. Mekanismenya luar biasa. Jadi kalau ada sampai satu titik, itu harus ada perhitungannya, berat tertentu baru bisa turun ke bumi. Jadi banyak air hujan yang sebenarnya tertahan di atas, katanya begitu. Nah, ini ya, jadi air hujan tuh dari bumi. Kemudian untuk menjadi hujan, nah ini, harus ada elemen angin. Jadi uap air yang menumpuk di atas harus dikumpulkan jadi awan, itu dengan bantuan angin. Sudah menumpuk gitu, harus ada elemen kilat, guntur, petir, guruh, baru turun hujan. Itu dalam Al-Baqarah banyak tuh, tentang arad, guruh, petir, barkun, ya, kilat, apa bedanya? Nanti ada yang menutup tangan, kalau menutup mata kayak gitu-gitu, itu kita banget itu. Ya, boleh dibaca itu Al-Baqarah, makanya Al-Baqarah salah satu ayat yang penting dalam bersuluk, ya, surat yang penting. Nah, ini bicara tentang kita juga. Kita kan kalau air itu dalam Al-Qur'an itu adalah hikmah. Jadi kalau orang sudah mendapat hikmah dalam kehidupan, airnya dapat tuh. Airnya keminum. Tapi untuk bisa jadi hujan, sahabat-sahabat, harus ada petir, harus ada angin. Itu sekali lagi kehidupan ujian. Petir di siang bolong gitu kan katanya ya. Kaget. Tadinya semua aman, tiba-tiba ada kabar begini. Tadinya sehat-sehat, tiba-tiba dibuat sakit. Kaget. Ada petir, ada guru yang turun. Nah, turun juga harus sampai terserap. Nah, ujung-ujungnya nanti ini ya, Allah Ta'ala luar biasa, Masya Allah, ini perumpamaannya. Kemudian dihidupkannya bumi setelah mati. Dia tebarkan di dalamnya berbagai macam binatang. Nanti di situ juga ada yang hidup di bumi kita. Nah ini, coba. Ya. Setiap jiwa kita membawa benih di dalam diri yang harus tumbuh pohon itu. Nanti pohonnya, ini ada kelanjutannya panjang lagi nih. Ini satu diskusi tentang tumbuhnya pohon takwa. Sampai harus orang berbuah hasanah. Kalau di surat An-Nur ayat 35, buah ini pohonnya pohon zaitun. Buahnya kan buah zaitun. Tapi yang dicari dari buah, dia diperas jadi minyak. Minyak itu yang akan menghidupkan qalb, menyala misbahnya. Oh, Masya Allah. Jadi ini semua nyambung. Ya, Allah bicara tentang pohon zaitun, bicara tentang bahtera, ini bicara tentang kita semua. Bicara tentang guntur, bicara tentang kehidupan, bicara tentang betul-betul apa yang kita hadapi saat ini, sahabat-sahabat. Kemelut apapun itu, kalau kita tidak bisa melihat obat di dalam Al-Quran, I don't know what can, gitu. Karena sebaik-baik syafaat adalah Al-Quran. Atau Rasulullah, Quran adalah syifa, gitu. Obat buat hati yang galau, obat buat ketidaktahuan dalam kehidupan, obat buat kebodohan, obat untuk ketertutupan, obat untuk semuanya, gitu. Jadi saran saya buat yang sedang menghadapi badai kehidupan, gitu ya. Pertama, jelas kembali kepada Allah Ta'ala, takwa itu satu kalimat yang bisa mengubah banyak. Cuma masalahnya kan kita paham nggak sih takwa itu mesti gimana gitu ya. Karena sering dengar sih, kalau di Al-Quran banyak takwa, maka akan janjinya banyak Allah Ta'ala. Barang siapa beriman, beramal soleh, itu bicara takwa. Kalau Al-Quran bicara iman dan amal soleh, itu takwa. Maka akan diberi rezeki tak terduga. Akan dimudahkan kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang ini, tapi intinya
Semuanya adalah Al-Quran ini ayat ini menutup dengan semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Tuh, ujung-ujungnya semua itu dibuat supaya orang paham. Terdapat ayat bagi yang berakal. Jadi untuk yang belum berakal, akalnya belum aktivasi, ayatnya nggak dapat buat dia. Sekali lagi, akal adalah perangkat kita untuk memahami semua proses kehidupan. Kita sedang mengalami apa? Kalau akalnya tidak bertumbuh, pasti pontang-panting menghadapinya. Bingung, cemas, wah hati tak. Itu adalah rijsun, sahabat-sahabat. Itu adalah jenis sesuatu yang sebenarnya Allah tidak kehendaki. Bukan Allah sama sekali Allah tidak menzalimi hambanya. Tapi begitu kita belum bisa melihat karena ada ketertutupan di dalam hati kita. Ketertutupan itu karena kita masih belum mencari Allah dengan ikhlas gitu ya. Karena ingin elemen-elemen lain dalam kehidupan ini dan Allah tampakkan itu. Ilah-ilah yang kita berpegangan di situ ternyata nggak kuat untuk menghadapi jenis ujian tertentu gitu. Jadi akal dalam, akal jiwa adalah sebuah perangkat agar kita bisa memahami semua tindakan Allah Ta'ala. Dari situ maka orang yang berakal, ulil albab bisa bilang, ma khalaqta hadza batil, bener ya, nggak ada yang sia-sia. Oh, kenapa saya begitu, kenapa begini, kenapa diperjalankan jauh gitu ya, muter-muter, naik turun. Oh, untuk itu. Nah, begitu kita paham, nah lebih seneng gitu, jadi menghadapinya dengan sukacita. Semua ini adalah untuk membangun qalb pada akhirnya ya. Kan dia harus bertajalli ke dalam qalb ini. Tidak memuatku langitku dan bumiku, kata Allah Ta'ala di hadis qudsi, kecuali qalb hamba-hambaku yang beriman. Dia sangat ingin dikenali gitu ya. Tapi pengenalan dia yang sejati itu hanya ketika dia memperkenalkan dirinya secara utuh kepada seseorang. Karena cara dia memperkenalkan diri berbeda-beda. Saking dia itu besar sekali angle-nya, jadi nggak bisa. Ya, satu-satunya cara, kita harus sediakan qalb kita bersih, dia masuk, tertajali, dan ya, kalau di hadis qudsi bilang, kalau orang yang sudah seperti itu, maka dia melempar, aku yang melempar ketika dia yang melempar. Nah, seperti itulah. Ya, nah intinya, tadi bicara tentang upgrading akal kita, ya. Intinya sebenarnya Allah mendesain kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Semua takdir kehidupan ini dia desain betul untuk sebuah, jadi dia tuh pengajar, pendidik yang luar biasa. Kayak kita sekolah tuh, akal kita ya, akal pikiran bawah kita itu sudah sekolah lama, udah TK, ya belajar alfabet, SD, SMP, mulai SMA belajar matematik, kuliah belajar kalkulus, udah di-upgrade banyak. Seperti halnya orang yang sekolah, dia perlu diuji ya kan? Kalau mau naik kelas kan harus lewat ujian, betul nggak? Kan nggak bisa asumsi gurunya misalkan, kamu udah bisa belum? Hanya cuma nanya, bisa Bu? Ya udah naik kelas, nggak bisa gitu. Dicoba dulu diuji, bener nggak? Nah sama seperti itu ujian kehidupan juga. Bener nggak kamu sabar? Sebenarnya Allah tahu kita, yang perlu tahu itu kita sebenarnya. Ujian itu menampakkan kualitas diri kita yang sebenarnya di hadapan kita. Kalau Allah tahu, nggak perlu ujian pun dia sudah tahu. Adalah manusia kita sebenarnya yang butuh tahu posisi kita di mana. Selama kita berasumsi kita sudah baik, grade kita sekian, begitu ujian, loh kok, nah di situ istighfarnya dalam, di situ sujudnya betul-betul dari dalam hati gitu. Kalau kata Rumi begini, cara kita menghadapi kemelut kehidupan, diamlah, be silent. Only the hand of God can remove the burdens of your heart. Semua kemelut ini datang dari Dia dan hanya Dia yang bisa mengangkat. Hanya Dia, hanya Allah Ta'ala.
Kita ke ajengan, kemana, berdoa, iya boleh ikhtiar, cuman hati ke Allah dulu. Itu etikanya. Kemudian setelah kita ke Allah, kemudian Allah memberikan inspirasi, kamu ke sini, ke sana, ya itu sebagai ikhtiar saja. Tapi jangan gadaikan akidah kita, jangan sakiti perasaan dia, dan jangan sia-siakan kesempatan ini untuk bertambah dekat dengannya. Hari Tuhan, kalau dalam Alkitab, hari Tuhan itu adalah ketika seseorang ya kita membangun peribadatan kepada Allah Ta'ala. Dikisahkan ada yang membangun dengan kertas, kualitasnya ya maksudnya, ada yang membangun dengan kayu, kualitas ibadah kita. Cuman kita nggak tahu kan, kita pikir itu kualitas metal. Taunya bagaimana itu metal atau enggak? Bakar aja. Kebakar berarti seperti seseorang menguji emas, kan dia diuji aja. Pakai cairan tertentu, kelihatan emas palsu sama enggak. Gitu. Sama. Hidup ujian pun akan menampakkan kualitas kita seperti apa. Oh, berarti sholat kita selama ini itu kualitas kertas. Begini aja kebakar. Gitu ya sahabat. Jadi semua all is well. Semua hanya untuk kebaikan kita semua. Apapun itu jangan lepas asa. Kita harus punya harapan. Pengharapan itu tidak boleh lepas dari Allah Ta'ala. Kapan dia akan membantu, tunggu. Walaupun kata dalam Al-Quran sampai ada yang menyeru, ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Justru di saat itu biasanya pertolongan lebih akan cepat datang. Kata Rasulullah, sebuah doa itu, sebenarnya semua doa dikabulkan, hanya masalah timing. Tapi begitu seseorang mengatakan, ya aku sudah berdoa tapi tidak pernah dikabul, tertutup sudah pintu pengabulan. Karena Allah tergantung dari prasangka hamba-hambanya. Jadi hati-hati dengan celetukan pikiran, lontaran lisan, karena semua ada yang catat gitu ya. Kita buka sesi diskusi supaya lebih mempertajam eksplorasi ayat kita hari ini. Silahkan yang ingin share, silakan boleh langsung aja bicara atau lewat chat, boleh kirim. Iya, sebentar. Ya silakan. Terus saya random aja nih. Ada Mbak Anin, Ria. Mbak Anin, Assalamualaikum. Bisa bicara Mbak? Oh, lagi nggak dengar kan? Oh udah, Mas Dimas silakan Mas. Di unmute aja langsung. Ya, sudah terdengar. Ya, selamat sore waktu Indonesia, Bu. Selamat sore. Bu Tessa. Iya. Ya, mungkin saya ini aja Bu ya, share aja Bu ya. Iya, Bukan, silakan. bukan tanya ya. Jadi kalau misalkan mendengar tentang materi yang kajian suku pekan ini, mungkin saya jadi kebayang peristiwa setahun yang lalu Bu, pada saat ada sebuah peristiwa yang betul-betul ibaratnya mengubah mengubah pikiran saya dan juga perspektif saya terhadap ibadah saya seperti itu, Bu. Apa itu? Jadi dari tahun lalu saya itu masih ikut kuliah pasca sarjana. Jadi saya ambil S2. Saya kuliah pasca S2 di semester 4 kalau tidak salah. Ya, jadi semester akhir. Jadi di mana saya hanya menyelesaikan tugas akhir saya atau apa istilahnya tesis ya, seperti itu. Nah, Iya. 2-3 pekan sebelum saya sidang, qadarullah saya mengalami musibah. Musibah apa tuh? Jadi mobil saya kemalingan Ya, Masya Allah. dan tesis saya pada saat itu hilang. Jadi diambil Waduh. oleh pencuri. Semua. Jadi benar-benar
tidak ada bekas sama sekali. Mhm. Datanya juga habis, pokoknya Nggak ada backup? backupnya cuma sedikit, Aduh, cuma iya, iya, iya. cuma beberapa. Heeh. Jadi apa namanya, membayangkan bahwa tahun lalu itu adalah sebuah tahun yang berat ya menurut saya juga buat Mhm, mhm. teman-teman juga, karena pada saat itu di mana saya sangat berharap sekali ingin lulus S2 Mhm, dengan tepat waktu gitu ya. mhm. Tapi S2 entah di mana, kenapa Mas Dimas? saya di UI, Bu. Iya, 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 Saya di kebayang. UI, ya. Mhm. Mhm. Dan saya tuh benar-benar, ya Allah, ini Masya kenapa Allah. lagi Heeh, kan? heeh. Nah, gitu Terus? kan. Ya. Nah, mungkin saya pada saat 2-3 pekan itu kan saya mencoba untuk ibaratnya ya bangkit kembali lah. Bangkit kembali, saya coba untuk menghubungi dosen saya gitu kan. Saya minta ibaratnya ya dimudahkan lah seperti itu gitu. Tapi entah kenapa dalam 2-3 pekan itu menuju sidang, saya itu tidak bisa mengerjakan apa-apa. Hmm. Menulis ulang nggak bisa, Iya. kemudian ibaratnya mencoba untuk memulai kembali itu tidak bisa kembali. Mhm. Dan akhirnya ya selama 2-3 pekan itu ya saya entah kenapa merasa eh, terpuruk seperti itu. Jadi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Mhm, mhm. Nah, Ke- puncak-puncaknya itu pada saat hari sidang saya. Jadi dosen saya bilang sebetulnya dia tidak akan ngecek. Jadi dia bilang kepada saya, Mas Dimas tolong diusahakan agar draftnya siap. Jadi Mhm. pokoknya siapkan PPT gitu kan. Mhm, Jadi mhm, saya mhm. bisa tanda tangan, saya tanda tangan gitu. Nah, akhirnya pada saat hari saya sidang itu saya sama sekali belum ada semacam progres. Jadi bab satu Waduh, cuma sedikit. ya Pokoknya saya udah Allah. benar-benar pusing lah gitu kan. Mhm, mhm. Akhirnya saya japri kepada dosen saya gitu kan. Mhm. Mohon maaf saya tidak bisa untuk datang sidang hari ini gitu karena Ya. saya tidak tahu apa yang mau saya tulis atau mau saya Heeh. presentasikan hari ini gitu. Betul. Nah, akhirnya ya sudah, saya akhirnya terpaksa nambah 1 semester, dan 1 semester itu ibaratnya adalah sebuah waktu kosong saya untuk mencari tahu lah, apa yang kira-kira menjadi hikmah di balik kehilangan itu gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi 1 semester itu saya coba lagi gitu kan. Saya coba dengan metode lain. Jadi saya ganti metode dari awal, Mhm, saya mhm. mengambil data dari awal gitu. Waduh, itu kebayang. Itu adalah Dari sebuah mulai pengalaman awal yang semua ya, hmm, tuh. Mbak Ayu itu tak adalah sebuah kumaha tuh. pengalaman yang luar biasa itu Iya, untuk iyalah kebayang seorang banget. mahasiswa Mm-mm. pasca sarjana gitu kan. Mana mau Nah, kejar harus deadline ya, duh kebayang malesnya tuh. Mulai dari nah, awal. Terus gimana tuh bisa? nah, untungnya ya mungkin alhamdulillah saya diberikan dosen yang ya cukup mengerti lah maksudnya. Dia bisa Maksudnya memfasilitasi lah ya. ya masih fasilitasi gitu. Jadi Heeh. di mana saya benar-benar nggak ada mood buat bimbingan, tiba-tiba dijapri oleh beliau kan, Mas Dimas Oh. kan bisa bimbingan lagi, yuk kalau misalkan memang mau dituntaskan S2-nya kita selesaikan bareng-bareng. Hmm. Ya udah akhirnya mulai tuh datang ke kampus lagi, bimbingan lagi gitu kan. Mm-mm. Ya pokoknya ibaratnya lah dipermudah lah seperti Ya, itu. ya. Dan akhirnya memang alhamdulillah pada saat Januari tahun ini ya, awal Hmm. tahun ini saya bisa berhasil sidang. Nah, Alhamdulillah. ya saya Ya. bisa sidang gitu kan, dan kemudian Februari kemarin saya bisa wisuda lah, seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Mm-mm. Dan mungkin saya sebetulnya pada saat saya berhasil wisuda, saya sebenarnya masih belum bisa mendapatkan hikmah-hikmah apa saja yang saya Mm. dari situ gitu loh. Ya. Dan itu alhamdulillah terjawab mungkin sekitar 3 atau 4 pekan yang lalu pada saat Bu Tessa recommended baca Al-Hikam. Mm-mm. Mm-mm.
Nah, Al-Hikam dari Ibnu Athaillah. Iya, Kemudian iya. saya beli karena saya kemudian baca-baca dari berbagai syarahnya gitu ya. Iya. Iya. Nah, hikmahnya itu ketemu pada saat di di hikmah pertama ya. Jadi Apa saya tuh? sekaligus buka hikmah pertama. Jadi di antara tanda sikap mengandalkan amal ialah berkurangnya harap kepada Allah ketika khilaf ya. Ini saya ambil syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Abdul Syarkawi. Gitu. Ya. Nah, mungkin saya membayangkan adalah mungkin dulu pada saat saya S2 atau mungkin pada saat saya beribadah, saya itu eh, terlalu banyak mungkin mengambil harapan bahwa setelah saya beribadah, saya berharap bahwa Allah itu akan memberikan hal-hal yang baik untuk saya seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi ibarat kata saya berharap bahwa dengan saya melakukan ibadah X misalkan, Yes. maka saya akan mendapatkan sesuatu Y seperti itu. Jika saya mendapatkan, jika saya memberikan sedekah ini, gitu kan, maka saya akan ibarat katanya itu akan mendapatkan kebahagiaan ini. Iya, 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 iya. Dan makanya pada saat mungkin saya berharap ibadah seperti itu, pada saat saya kehilangan kemarin tesis itu, saya merasakan sebuah kekosongan. Jadi mungkin yang membuat saya drop adalah kenapa ya Allah tuh memberikan saya peristiwa ini gitu. Padahal saya sudah melakukan yang mungkin menurut saya terbaik menurut saya seperti itu. Jadi mungkin sholat 5 waktu atau mungkin sedekah atau mungkin ya apapun lah yang menurut saya itu sudah baik menurut saya gitu. Dan ternyata saya baru dapat itu sekarang bahwa ternyata mungkin ibadah-ibadah saya yang saya lakukan itu tujuannya adalah untuk menggapai cintanya Allah. Iya, 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 Bukan iya. hanya untuk kebahagiaan saya atau mungkin pencapaian saya di dunia seperti itu. Iya, iya, betul. Oh, alhamdulillah tuh. Iya, terima kasih Mas Dimas sudah berbagi. Kalau masalah hikmah, itu memang kita sekarang berusaha menggapai-gapai hikmahnya apa. Boleh, boleh tentu saja. Kita dengan tafakur, pokoknya ada hal yang merembes, ada ces gitu ya, itu airnya mulai, yang tadinya panas hati, mulai didinginkan dengan air hikmah itu. Dan hikmah itu berlapis. Makanya ada konsep nanti alam barzah, nanti ada alam mahsyar. Jadi semua itu dibuka selebar-lebarnya. Semua kita paham. Kalau kita luput sekarang paham, nanti dibuka. Ya. Kata guru saya tuh nanti kita di alam barzah itu akan melihat kehidupan orang-orang sekitar kita. Sesuatu yang luput dari kita ya. Ya, jadi sebelum kita melihat ke kehidupan yang lain, nabi-nabi kita kan diputar semua tuh kenapa kejadiannya dari detail. Pasangan kita aja kan banyak hal yang kehidupan dia yang kita nggak tahu, miss. Apalagi di dalam hatinya itu dinampakkan. Jadi kejadian tanggal berapa sekian dia lagi di mana, sama kita juga lagi di mana ditampakkan semua. Supaya karena semua harus belajar dari semua yang lain. Jadi bukan tanpa desain nih kita dipasangkan oleh sesuatu. Kenapa dapat pasangan yang itu, mertua yang itu, keluarga yang ini, tetangga yang itu, ya, kantor yang ini, kolega yang itu, karena semua itu ajaibnya Allah ya, hebat. Semua itu punya efek terhadap jiwa kita sebenarnya, tanpa kita sadari. Semua berefek memberikan guntur, angin, ya itu ya proses tadi yang kita lihat di Al-Baqarah 164. Dia Rabbul Alamin, sahabat-sahabat. Pemelihara segenap alam. Yang kayak gitu-gitu tuh Allah atur. Kita nggak lihat kan? Kita nggak lihat. Kenapa kita harus berinteraksi dengan kolega yang itu? Nanti apa efeknya buat kita? Nah itu tuh kita nggak nyampe ke situ seringkali. Yang kita lihat hidup kita gitu fokus dengan ego gitu, membangun karir diri kita, aku gitu semua. Padahal aku ini nggak ada sebenarnya. Kalau ingin menghadap Allah kita harus sampai I
do not exist. La ilaha illallah. Nggak boleh ada seperti itu. Yang tadi menarik tuh, Mas Dimas mengutip Ibnu Atha, ya Ibnu Atha. Di antara tanda-tanda orang bersandar kepada amalnya itu kurangnya roja. Nah, itu ya kalau Ibnu Atha bilangnya roja. Jadi pengharapan. Roja itu spesifik. Kalau roja itu adalah sebuah pengharapan seseorang yang jadi kalimat khusus tuh, kalimat dalam suluk ar-roja itu pengharapan kepada Allah. Jadi orang yang berharap untuk taqarrub ilallah, ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Sebuah harapan agar Allah menolong dia, mengaruniai dia, mengharapkan limpahan karunia-Nya gitu. Jadi raja ini sudah pengharapan yang levelnya di atas level istighfar gitu. Seseorang berkurang harapan kepada Allah Ta'ala itu kenapa coba? Karena dia terikat ke alam syahwat, ke alam kehidupan, ke alam jasad ini yang sebenarnya rusak dan lemah. Alam syahwat ini lemah, hanya tinggal tunggu mati, rusak. Udah dua itu hilang. Nggak ada yang bisa, benda apapun bakal rusak. Apapun mati. Apapun bosan. Nah, Allah tuh sebenarnya mengajak kita kepada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu. Cuma kebanyakan orang pengennya berkubang di lumpur gitu. Karena Allah menjanjikan surga yang tertinggi gitu, bukan yang di bawah. Jadi ketika rasa harap kita kepada Allah berkurang, pasti kita sedang terikat oleh alam syahwat dan alam kehidupan. Begitu. Jadi saya pernah apa ya? Seorang guru tuh pernah bilang begini. Jadi ada orang yang zikir gitu ya. Kamu kalau doa tidak khusyuk, kata guru itu. Itu sama aja sama maaf ya, sama kentut gitu, buang angin, masya Allah. Kalau kita berdoa lalai, itu nggak ada bedanya dengan buang angin. Kan kita mau buang angin malu ya. Doa lalai kita ngucap-ngucap sesuatu, membuang angin lewat mulut kita, tapi nggak ada isinya gitu. Sama dengan buang angin yang dari lubang bawah. Mohon maaf ini perumpamaannya. Itu gamblang seperti itu. Supaya kita juga malu harusnya. Mengajukan doa, tapi nggak ada isinya gitu. Kita sholat, tapi tidak berbekas sholat itu. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi amalan boleh sama, tapi hati orang ternyata tidak sama. Itu ya. Jadi ada orang yang doa, tapi benar dengan kualitas doa. Ada orang yang tidak bedanya dengan buang angin. Karena yang dikejar oleh kita itu sebenarnya bukan amaliyah, tapi pertama perbaiki hati dulu. Kita hadapkan wajah kita pada Allah Ta'ala, mulai dari wudhu, sholat. Ihsan itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita susah, percayalah dia melihat kita. Gitu. Dunia yang lain, sahabat-sahabat, percaya ini ya. Dunia yang lain itu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, itu mengikuti hati kita. Saya bersaksi betul. Begitu hati saya diubah, lewat sholat, kok dunia rumah tangga saya, yang tadinya saya pontang-panting menghadapinya, sahabat-sahabat, you're not the only one who's in the battle. Everybody has his own battle. Trust me. Tapi begitu hati kita berubah, dunia itu ngikutin. Jadi, camkan ini, semua kehidupan dunia itu mengikuti keadaan hati. Entah itu hubungan suami istri, dengan anak, dengan mertua, dengan tetangga. Nah, kalau tadi Mas Dimas bilang ini ya tentang Ibnu Atha ya. Kalau orang mengandalkan amal, begitu ada masalah, yang didahulukan, musyawarah dulu. Begitu ada kekurangan, kita pinjam bank dulu. Allah nomor sekian, ternyata. Yang dia sibukkan adalah, ayo kita silaturahmi ke dia. Siapa tahu dia mendapat kasih jalan keluar. Orang yang mengandalkan amal, mengandalkan effort dia, mengandalkan upaya dia, itu mengutamakan hal-hal seperti itu. Kontak dulu orang, cari cara horizontal untuk memperbaiki.
Tapi orang yang kuat tauhidnya, sebelum melakukan tindakan amalia, bukan berarti dia tidak melakukan tindakan itu ya. Tapi sebelum dia melakukan semua ikhtiar itu, dia menghadap dulu ke Allah Ta'ala. That's what makes a whole different thing. Kita semua punya masalah, sahabat-sahabat. Nggak ada yang nggak punya masalah. Orang mati yang tidak punya masalah. Even mati juga masih ada masalah berikutnya. Kita punya masalah A, B, dengan kerabat, dengan semuanya. Langkah pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya itu dulu. Rasulullah nih, ini kata al-hadis ya. Barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kita punya masalah sama siapa? Udahlah. Kita mengandalkan kekuatan diri, kemampuan negosiasi, ke laut aja. Yang di Allah panggil adalah saat itu, ini kalau orang cerdik ya, mau ngikutin Rasulullah, perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Mulai dengan apapun yang kita bisa. Perbaiki sholat, perbaiki ibadah, perbaiki kita menata kehidupan kita. Apapun yang ada di tangan kita, itu piring belum dibersihin, apapun ya, itu cara kita memperbaiki hubungan Allah Ta'ala dengan mensyukuri apa-apa yang Dia hadirkan per saat ini. Tangganya nggak jauh, sahabat-sahabat. Jalan untuk menemukan kunci kehidupan, kelapangan kehidupan, jalan keluar dari kemelut yang ada, itu Dia kasih di kaki kita berpijak sekarang ini. Cuma kita kurang serius menyerunya gitu. Kurang sabar. Makanya kembali lagi kata Rumi tadi, ya sebagai penutup, be silent. Ya. Dia sedang berbicara. Kalau orang bicara, dengarkan. Ya. Dia yang ini, apalagi Allah Ta'ala berbicara. Lewat semua fenomena itu, dia sedang berbicara. Dengarkan, nanti sami'allahu liman hamidah itu kan di situ. Atau sami'na wa ata'na itu baru bisa berfungsi setelah kita diam. Tidak hanya diam mulut, diamkan hati. Diam. Shh. Jangan mengeluh. Jangan berontak dulu. Tenang aja, tenang. Ambil wudhu. In my case ya. Dulu saya kalau lihat itu, sebenarnya solusinya gitu ya ternyata. Sekarang udah kena, every time I do that. And it works. Pusing. Mau dipikirin juga nggak akan selesai. Kadang saya lagi ribut sama suami, misalkan, ribut, udah time off, nggak ketemu nih permasalahannya. Nanti kita lanjut 30 menit lagi, saya bilang gitu. Saya lagi overwhelmed, nggak bisa ngomong gitu. Oke, lagi gitu, pause gitu, wudhu, sholat, tenang, diskusi lagi, lebih enak. Nggak tahu, dia juga berubah tiba-tiba. It's amazing. Jadi gitulah. Jadi cara kita mengubah orang bukan dengan cara ini. Udah, perbaiki hubungan. Itu pegang hadis Rasulullah itu. Perbaiki hubungan dengan Allah. Jadilah saksi bahwa dia betul-betul mengubah. And it's amazing. Aduh, ternyata waktunya cepat sekali ya. Ini kalau ada yang butuh sesi one-on-one nanti setelah ini silahkan kirim message aja Japri gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama mentafakuri satu ayat ini, Al-Baqarah 164. Mudah-mudahan menjadi guidance ya sahabat-sahabat. Tenang, semua Allah yang sudah kadar. Badai pun akan berlalu. Yang lagi di bawah pasti ke atas. Yang dari atas siap-siap akan ke bawah, biasa itu ya. Itu semua sehat buat jiwa. Siang, malam dipertukarkan. Makanya kita pegangan sama Allah saja. Seperti kata Siti Hajar kepada Ibrahim, begitu ditempatkan di tempat padang pasir, tidak ada makanan, cuma satu. Apakah Allah menyuruhmu? Ini dari Allah? Begitu Ibrahim bilang, iya, ini dari Allah. Kalau Allah yang menyuruh, dia tidak akan abandon us. Dia tidak akan menelantarkan kita. Sahabat-sahabat, Allah tidak akan menelantarkan kita. Apapun yang terjadi, ya, just sit back and enjoy the road. Gitu ya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah istighfar dan akhir majelis, doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya pamit dulu, insya Allah minggu depan kita telusuri ayat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh. Terima kasih Terima Teh kasih. Tessa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Tessa. kasih Sami-sami. Mbak Tessa. Terima kasih Teteh. Terima kasih.